Selamat sore adik-adik, ketemu kembali dengan Kak Agus ya. Kalau adik-adik barusan mendengarkan pujian dari kakak yang lain, saatnya kita mau belajar tentang firman Tuhan ya. Kali ini kakak mau berbicara atau bercerita tentang apa? Apa kira-kira? Kesetiaan. Karena rasa setia itu membuat orang menjadi bahagia. Ya, pada saat ini kakak mau cerita tentang kisah yang ada di dalam Alkitab. Kalau minggu yang kemarin, ya kita lihat apa? Ada dua anak Ishak, Yakub dan Esau. Nah, si Esau ini, ya, yang didoakan orang tuanya, yang didoakan oleh Ishak untuk mendapatkan hak sulung, dia pergi ke suatu daerah. Ya, kalau di Alkitab dikatakan Bani atau bangsa sebelah timur. Yaitu di mana di situ tinggal saudara dari orang tuanya. Ya, Bani Timur ini adalah suatu kota yang jaraknya jauh dari tempat tinggal Ishak. Di sana dia di dalam perjalanannya Yakub ini mengalami beberapa hal kan gitu. Mulai bermimpi di Betel kan gitu. Kemudian sampailah dia di sebuah kota. Dari jauh dia melihat di situ ada sebuah sumur, adik-adik ya. Sumur fungsinya untuk apa? Yuk, sumur fungsinya untuk apa? Hah? Untuk apa? Sumur untuk mandi? Oh salah ya. Itu namanya kolam renang kan. Sumur kalau untuk zaman dulu itu orang untuk mencuci, diambil airnya untuk mandi kan gitu. Tetapi kalau zaman dulu, zamannya Ayub, Yakub, zaman Ishak, ya. Itu sumur itu digunakan untuk apa? Memberikan mereka minum, juga memberikan minum untuk ternak adik-adik. Kalau sekarang jarang ada sumur, karena apa? Sekarang kita pakai air PDAM kan gitu toh. Nah, kalau dulu sumur itu dipakai seperti itu, di samping dipakai dikonsumsi atau ya dipakai untuk orangnya sendiri, sumur itu juga dipakai untuk ternak. Waktu itu Yakub mencari saudara dari ibunya yang bernama Laban. Dia adalah anak dari Nahor ya, dari ya. Kemudian dia tanya, sampai di dekat sumur dia tanya, saudaraku, kenalkah kamu dengan namanya Laban, anak dari Nahor? Oh iya, saya kenal. Karena sumur itu ada di tepi kota kan gitu. Nah setelah itu dia ngobrol dengan orang-orang itu yang pekerjaan sebagai gembala. Dia ngobrol, dia tanya, oh dari siapa, keturunan siapa, anaknya siapa. Kemudian gembala, ya, tukang angon kalau sekarang ya. Dia bilang, itu loh anaknya Laban. Dari jauh dia melihat ada seorang gadis ya, adik ya. Dia juga membawa buli-buli. Apa itu buli-buli, adik? Tempat air. Kalau sekarang kan tempat air minum kan banyak macam-macam, ada water juga, ada gelas atau macam-macam. Kalau dulu tidak ada. Ya, dia bawa buli-buli ya, terbuat dari tanah liat, tempayan kan gitu. Kemudian dari jauh dia bilang, itu loh anak dari Laban yang kau cari itu. Nah, setelah dekat dari sumur itu, kemudian Yakub ditanya, kenalkah kamu dengan Laban, anak dari Nahor, karena bilang gitu. Oh, kemudian dia cerita ngobrol-ngobrol sama Rahel. Kenapa harus kumpul banyak gembala dulu baru sumur itu dibuka? Kemudian Rahel bercerita, kalau saya sendiri untuk membuka tutup dari sumur ini tidak akan bisa. Karena apa? Ayo kira-kira adik-adik. Karena itu sumur kan ditutup dengan batu. Batu ringan apa berat? Tentu berat, apalagi cewek ya itu ya. Nah, jadi dia harus menunggu gembala-gembala yang lain untuk mengambil air sehingga bisa sama-sama membuka tutup sumur itu, adik-adik gitu. Jadi mereka ada kerjasama. Mereka saling sayang teman dengan yang lain sehingga saling bantu. Kan gitu. Nah, setelah itu dia bantu Rahel ini untuk membuka daripada tutupi sumur, kemudian dia menimba, memberikan minum ke domba-dombanya Rahel, kemudian dia juga
memberikan air yang ada di tempayan itu untuk dibawa pulang ke rumah. Setelah dia tahu, dikasih tahu dengan Yakub bahwa dia mencari Laban orang tua dari Rahel, kemudian Rahel lari, ya, menemui orang tuanya dan bercerita banyak bahwa ada seorang pemuda yang cakep kan gitu. Dia mencari ayah atau mencari bapak daripada Rahel ini. Dia adalah saudaranya. Mendengar cerita dari Rahel, bapak Laban langsung lari menemui Yakub di sumur. Kemudian mereka berpelukan, ya, melepas kangen, melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Om dan keponakan ini saling berpelukan, adik-adik. Nah, demikian pula adik-adik kan gitu. Kalau sudah lama tidak bertemu dengan temannya, sudah lama tidak bertemu dengan kakaknya, kangen tidak? Kan gitu. Siapa yang kangen? Angkat tangan, ayo. Kangen siapa? Oh, Kak Eno, ada yang kangen Kak Eno juga. Ada kangen Kak Cindy, Kak Riki, ya, banyak. Sebenarnya kan kita pun juga rindu sama adik-adik. Tapi kan waktunya yang belum bisa. Nah, kan gitu. Nah, demikian pula Bapak Laban ini, ya, dia berpelukan dengan Yakub karena dia rindu. Kemudian setelah diceritakan dengan Yakub apa yang terjadi di rumahnya, setelah dia mendapatkan berkat anak sulung tadi, kemudian Laban bilang, tinggallah di tempatku, bekerjalah buat saya, kan gitu, supaya kamu di sini bisa hidup lebih nyaman. Nah, setelah dipikirkan dengan Yakub dan dia bisa melihat Rahel, aduh, Rahel ini cocok jadi istri saya, kan gitu pikirannya Yakub kan seperti itu ya adik-adik. Karena dia waktu itu pergi ke tempat Laban, dia masih bujang, ya, belum punya istri kan gitu. Kemudian setelah dia pikirkan karena dia sayang dengan Rahel, kemudian dia bilang dengan Pak Laban, oke lah, aku mau bekerja dengan kamu. Nah, gitu ya adik-adik ya. Setelah dia bilang janji mau bekerja di tempat Bapak Laban sebagai omnya tadi, kemudian omnya ini, Bapak Laban bilang sama Yakub, Yakub, kamu kan kerja di tempatku, masa kamu tidak saya kasih upah? Karena setiap orang yang bekerja mendapatkan upah. Gitu adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik pun juga seperti itu. Kalau adik-adik rajin ke gereja, adik-adik rajin berdoa, adik-adik rajin untuk membaca firman Tuhan, upahnya apa? Adik-adik mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Adik-adik mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Tapi harus setia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Suka membaca firman, suka berdoa, suka memuji Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan. Sehingga adik-adik bisa diberkati kesehatan. Orang tuanya juga diberkati. Supaya apa? Kebutuhan yang adik-adik perlukan bisa terpenuhi. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, Yakub juga seperti itu. Dia bekerja di tempat omnya. Omnya juga ingin Yakub juga merasa bahagia. Kemudian Yakub bilang, aku mau bekerja, tapi syaratnya aku ingin menikahi anakmu si Rahel, kan gitu. Kemudian Bapak Laban atau omnya, Om Laban ini setuju dengan syarat daripada Yakub. Tapi yaitu bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, setelah bekerja dengan tekun, dengan penuh sukacita kerjanya, ada rasa tanggung jawab tanpa terasa, ya. Orang yang penuh hatinya penuh sukacita itu menunggu sesuatu, mengerjakan sesuatu pasti dengan sukacita, sehingga waktu 7 tahun itu rasa pendek adik-adik ya. Kemudian setelah 7 tahun berlalu, Bapak Laban mengadakan pesta pernikahan. Tapi ada di kota itu seorang perempuan yang mau menikah tidak boleh melangkahi kakaknya. Jadi saat pertama kali pernikahan diadakan itu, dia diberikan anak yang pertama atau kakak Rahel, yaitu
Lea. Tentu Yakub kecewa. Loh, Paman, dulu aku suka dengan Rahel, kenapa Paman berikan saya Lea? Kemudian Laban bercerita bahwa di kota itu tidak ada pernikahan yang melangkahi kakaknya. Yakub mengerti. Karena dia sayang dengan Rahel, dia mau bekerja lagi selama 7 tahun. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan Rahel, orang yang dicintai. Ini loh ya, usaha. Dia tetap setia mempertahankan cintanya sama Rahel. Kemudian dia bekerja 7 tahun lagi. Setelah 7 tahun berlalu, maka dia mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Ada sukacita di situ. Ya, ada kesetiaan yang dipertahankan oleh Yakub. Yakub setia menunggu cintanya kepada Rahel. Rahel pun juga setia kepada Yakub, menunggu sampai waktu itu tepat. Kalau Tuhan yang merencanakan sesuatu, nah inilah dari ya. Kalau Tuhan yang merencanakan sesuatu, tidak ada yang gagal. Demikian pula dengan Yakub ya. Dia tetap tekun bekerja untuk mendapatkan Rahel. Jadi ada usaha di situ. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengejar sesuatu yang dicintai. Ya, demikian pula adik-adik. Kalau adik-adik sayang dengan Tuhan Yesus ya. Kalau adik-adik cinta dengan Tuhan Yesus, jangan ngomong saja, jangan ngomong doang. Buktikan itu dengan apa? Setia ke gereja. Setia baca firman Tuhan. Setia apa tadi? Melakukan firman Tuhan. Setia berdoa. Berdoa itu apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau adik-adik sering berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, maka Tuhan akan mengerti apa yang jadi kebutuhan adik-adik. Seperti adik-adik kalau mau minta sama orang tua, Papa belikan aku bola. Kan gitu. Papa belikan aku baju baru. Mama belikan aku mainan. Kalau kita ngomong dengan orang tua kita, ya toh, karena orang tua kita sayang dengan kita, maka dikasih enggak kira-kira? Ayo, tentu dikasih, asal itu yang kalian minta tidak berbahaya. Masa mau minta peso ya enggak dikasih, kan gitu. Tuhan pun juga seperti itu. Kalau kalian setia berkomunikasi dengan Tuhan, kalian mendoakan teman-temannya Tuhan, sembuhkan temanku yang sakit, sembuhkan mamaku yang sakit, papaku yang sakit, atau mungkin berkati orang tua saya Tuhan, karena saya butuh sepeda, gitu kan ya. Contohnya kan seperti itu. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan pasti memberikan. Harus setia tadi. Setia artinya apa? Dengan tekun. Lakukan itu dengan sepenuh hati setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Selagi ada waktu, lakukan itu dengan penuh sukacita. Itu yang Tuhan mau. Yakub ini pun juga gitu. Seharusnya dia hanya 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tapi karena adat istiadat di kota di mana Laban tinggal, mengharuskan orang itu menikah tidak boleh melampaui kakaknya dulu, maka dia harus bekerja 14 tahun. Tapi dia lakukan itu dengan penuh sukacita. Karena apa? Dia mencintai Rahel. Dia lakukan itu dengan kesetiaan. Jadi kesetiaan yang Yakub miliki akhirnya apa? Membuahkan bahagia. Dia mendapatkan Rahel yang diinginkannya. Demikian pula kalau adik-adik setia melakukan perkara yang kecil, ya mungkin mulai sayang dengan keluarga dulu, dengan kakaknya, dengan orang tuanya sekitarnya, kemudian dengan teman-temannya yang lain. Kakak yakin, kakak percaya, ya adik-adik akan dilindungi mereka, adik-adik akan disayangi mereka. Terlebih Tuhan Yesus yang kita sembah, ya apapun yang menjadi kebutuhan kita, selagi kita mau berdoa, selagi kita mau berkomunikasi melalui pujian kita, selalu kita komunikasi melalui firman Tuhan yang kita baca, kakak pun yakin Tuhan akan memberikan. Ya, kesetiaan atau maksudnya itu apa? Kesetiaan yang kita dalam dengan Tuhan yang kita lakukan itu loh, akan ada hasilnya seperti Yakub. Karena kesetiaannya dia mendapatkan bahagia. Demikian pula kalau kita setia melakukan apa yang Tuhan inginkan, pasti Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Ayo, itu harus suatu pelajaran. Kesetiaan itu yang utama apapun yang kita lakukan. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang setia, yang penuh kasih kepada saudara-saudara kami, kemudian kepada orang tua kami, terlebih lagi yang terutama kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya, juga di dalam pengiringannya dan cintanya akan Engkau. Sehingga hidup keluarga kami dipenuhi oleh kasih Kristus, kehidupan keluarga kami dipenuhi oleh kasih yang daripadamu, sehingga tidak ada pertengkaran, yang ada adalah damai sejahtera. Sehingga keluarga kami boleh diberikan ketenangan. Dan apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan mencukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih memiliki Allah yang hebat seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.